ini ya, saya memberikan materi, tentang tuberkulosis secara, dari segi, sih, dari tuberkulosis itu apa gitu ya. Ya, jadi mungkin dari semua prodi, kita menggunakan 5 prodi. Tuberkulosis itu apa? Tuberkulosis itu merupakan penyakit kronis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini berbentuk batang yang bersifat asam sehingga sering dikenal dengan BTA. Kalau misalnya adik-adik turun ke lapangan, eh, boleh ditanyakan ke IL, instruktur lapangannya, BTA-nya pertamanya apa? Apakah dia terdiagnosis eh, TBC-nya itu dari apa? Dari gejala klinisnya gimana? Hasil BTA-nya seperti apa? Ya, itu boleh kalian tanyakan ke IL. Kalau pasiennya kemungkinan besar tidak tahu. Nah, sebagian besar TB itu sering ditemukan di parangking paru dan menyebabkan TB paru. Insya Allah, pasien-pasien keluarga binaan yang akan kalian temuin adalah TB paru murni, bukan yang ekstra TB. Ya, ini merupakan etiologinya. Di sini kalian harus tahu cara penularan TB itu seperti apa. Kenapa? Karena kalian akan berkontak secara langsung dengan pasien TB. Jadi, penularannya seperti apa? Bisa dari udara atau percikan droplet. Jadi kalian saat kunjungan harus menggunakan masker, ya. Jangan tidak menggunakan masker tanpa terkecuali. Ingat ya, jadi kalian harus membawa masker saat turun ke lapangan. Jadi dari udara melalui percikan renik atau droplet nukleus, dia itu ukurannya kurang dari 5 mikron. Jadi kecil sekali, makanya benar-benar harus pakai masker. Kalau bisa pakai masker N95 ya. Kan kalian akan kontak sama si pasiennya. Kalau pasien tiba-tibanya batuk dan sebagainya. Nah, kalau misalnya pasiennya batuk, kalian harus mengajarkan biar apa namanya, menutup cara batuk yang benar itu seperti apa. Kan dia harus seperti ini ya, nggak boleh seperti ini. Ya, jadi dia pakai harus lengan atas. Lalu ada percikan droplet yang juga dapat dikeluarkan saat pasien TB paru melalui prosedur pemeriksaan yang menghasilkan produk aerosol seperti saat dilakukan induksi sputum, bronkoskopi, dan juga saat dilakukan manipulasi terapesi atau pengolahan jaringan di laboratorium. Nah, ini kalian tidak bertemu. Yang kalian temu adalah penularan melalui udara. Ingat ya, kalian harus menggunakan masker. Gejalanya seperti apa? Ada batuk, batuk yang berlangsung selama 2 minggu atau lebih. Ada dahak, dia batuknya berdahak. Ada beberapa kasus dia bercampur darah dahaknya. Dia nyeri dada dan sesak nafas. Ya. Ada juga dia mudah lelah, ya, dia sudah batuk-batuk terus, ditambah dengan lelah. Ya. Penurunan berat badan biasanya 10% selama 3 bulan. Nafsu makan menurun dan demam. Jadi demamnya itu berulang, ya. Ini adalah klasifikasi TB. Ini merupakan berdasarkan lokasi anatominya. TB paru melibatkan parenging paru atau trakeobronchial. TB miliar diklasifikasikan sebagai TB paru karena terdapat lesi di paru. Pasien yang mengalami TB paru dan ekstra paru harus diklasifikasikan berdasarkan kasusnya, ya. TB ekstra paru dilibatkan organ luar. Tadi kan saya bilang bahwa
insya Allah pasien-pasien yang akan kalian temukan adalah TB paru murni. Nanti kalian bisa tanyakan, yang kita launchingkan ke kalian adalah ada kasus baru atau kasus dengan riwayat pengobatan. Jadi pasiennya itu bisa sudah berobat lebih dari 1 bulan atau memang baru berobat kurang dari 1 bulan. Jadi kalau dia kasus baru berarti dia pengobatan baru kurang dari 1 bulan, tapi kalau kasus dengan riwayat pengobatan lebih dari 1 bulan. Itu harus kalian cantumkan di laporan. Nah, di sini ada juga, nanti kan kalian menganamnesis ya. Jadi pas waktu kalian turun ke lapangan, kalian berperanlah sesuai dengan profesinya masing-masing. Yang pasti kita harus tahu dulu dia ini apa, TB-nya apa, kasus baru atau kasus dalam pengobatan, atau kasus kambuh, atau kasus pengobatan setelah gagal, atau kasus dengan loss to follow up. Kenapa kalian harus tahu? Biar tahu gimana caranya ngebina si keluarga ini. Gimana caranya biar si pasien ini tidak kambuh lagi kalau memang dia adalah kasus kambuh. Ya, jadi pasien sebelumnya pernah mendapatkan OAT dan dinyatakan sembuh atau pengobatannya tidak lengkap atau dia nggak minum lagi pada akhir pengobatan ditegakkan dengan TB episode kembali, berarti itu adalah kasus kambuh. Kalau kasus pengobatan setelah gagal, jadi dia sudah pengobatan, tiba-tiba masih ada. Kan pengobatan itu kan 6 sampai 9 bulan. Ternyata masih ada. Lanjutin lagi sampai 1 tahun. Oh, ternyata masih gagal juga. Berarti pengobatan gagal. Bisa jadi dia resistensi terhadap obat OAT itu. Ya. Kalau kasus setelah loss to follow up, pasien yang pernah menelan OAT 1 bulan atau lebih dan tidak meneruskan lagi selama 2 bulan berturut-turut dan loss to follow up sebagai hasil pengobatannya. Jadi dia nggak minum-minum lagi, ya berarti dia loss follow up. Siapa yang salah? Dalam hal ini semuanya salah, baik si pasien maupun si pemegang program atau PMO-nya. Itu juga ikut salah, ya. Nah, ada kasus lain, pasien sebelumnya pernah mendapatkan obat OHT dan hasil akhir pengobatan tidak ketahui atau tidak terdokumentasikan. Nah, di sini tidak terdokumentasikan, tidak tercatat. Jadi dia tuh hilang aja. Atau pemegang programnya lupa untuk mencatat, bisa. Kasus dengan pengobatan yang tidak diketahui. Pasien tidak diketahui pengobatan sebelumnya, sehingga tidak dapat dimasukkan dalam salah satu kategori di atas. Jadi misalnya pasiennya itu pernah nggak minum obat yang menyebabkan kencingnya merah? Pernah, tapi dia nggak tahu kapan, di mana, apakah itu memang obat TB atau bukan. Nah, dia nggak tahu, ya. Gimana kita pencegahan TB? Melalui vaksin BCG. Pengobatan terhadap penderita TB itu juga penting. Vaksinasi BCG itu diberikannya kapan? 1 bulan setelah kelahiran untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap TB. Nah, di sini kan ada anak-anak kesmas yang akan turun dan akan turun ke sekitar lingkungannya, bukan ke keluarga yang kita bina, tetapi lingkungan sekitarnya ya, kalau nggak salah seperti itu yang dari Prodi Kesmas. Nah, itu boleh kalian tanyakan, ada anak bayi atau balita, kalian tanyakan apakah vaksinasinya lengkap. Nah, kalian harus tanya itu. Oh, lengkap. Lengkap sampai apa? Sampai campak, ya udah berarti lengkap. Tapi kalau nggak lengkap, kalian harus cari tahu kenapa, apakah ada permasalahan dan sebagainya gitu, ya. Jadi kalian harus edukasi, apalagi kalau misalnya di lingkungan sekitar atau di keluarga binaan itu ada yang hamil. Kalian boleh kasih tahu, ini harus nanti jangan lupa ya untuk divaksin BCG 1 bulan setelah anaknya lahir ya, seperti itu. Jangan nggak memberikan edukasi karena kita dalam hal ini adalah mau stop TB kan, tos TB.
Nah, pengobatan, terhadap penderita TB sangat penting untuk mencegah penularan dan penyebaran penyakit. Kita juga harus bilang bahwa minum obatnya harus teratur dan sesuai dengan dosis. Penderita TB juga harus, menjalani pemeriksaan dan pengobatan sehat berkala untuk memastikan bahwa penyakitnya itu terkontrol. Jadi kalian juga harus bilang, "Ini, minum obatnya teratur nggak? Berapa kali?" Kalian nggak bisa misalnya teratur berapa dosisnya, nggak bisa. Kalian harus bilang bahwa, teratur nggak, terus, berapa tablet, boleh lihat nggak tabletnya, boleh kalian itu. Nah, di sini kan ada mahasiswa prodi farmasi, nah di situ harus berjalanlah farmasinya. Oh, ternyata dosis TB itu kalau untuk berat badan sekian, dia pakai dosis sekian. Kalau dia dapatnya 1 bulan, ini bulan berapa, tanggal berapa kalian kunjungan, harusnya obatnya tinggal sekian harusnya. Seperti itu ya. Cara mendiagnosisnya dengan cara apa? Ada pemeriksaan bakteriologi, ada pemeriksaan akusan, pemeriksaan biakan, atau, diagnosis cepat. Nah, diagnosis cepat ini kalau nggak salah yang ada itu adalah di Simpang 4 Sipin, Pakuan Baru, sama Kenali Besar kalau nggak salah, yang ada alatnya untuk, periksa itu. Ini adalah tujuan pengobatannya. Tujuan pengobatannya itu untuk apa? Jadi kalian tuh harus misalnya dia bilang, "Jarang diminum, Dek," misalnya gitu ya. "Pak, Bapak harus rutin, harus teratur, harus rutin ngambil obatnya," dan sebagainya. Karena apa? Karena untuk mencegah penyakit ini berkembang menjadi bentuk yang lebih serius. Atau kalau misalnya Bapak, jarang-jarang minum dan sebagainya, nanti minum lagi, nggak teratur, tidak sesuai dengan anjuran yang diberikan, nanti obatnya resisten. Nah, itulah akan menjadi yang lebih serius lagi, Pak. Kalau resisten kan, obatnya akan diganti karena dia bisa jadi MDR TB. Nah, insya Allah kalian nggak akan ketemu. Kami tidak mengizinkan pihak puskesmas, apa namanya, memberikan pasien MDR TB ke kalian, ya. Jadi kalian nggak usah takut, tapi memang harus pakai masker di saat kunjungan ke rumah warga maupun ke rumah, keluarga, binaan kita. Kualitas hidup, mempertahankan kualitas hidup pasien termasuk fungsi paru, aktivitas sehari-hari, dan kesejahteraan mental. Mencegah kematian yang dibilang tadi kalau sudah MDR TB kan sudah tingkat lanjutan, bisa menyebabkan suatu kematian, kalian, nggak apa-apa bilang, "Pak harus ini biar sehat, biar kualitas hidup Bapak lebih baik." Jadi kalian hati-hati dalam menjelaskan, mmm, ke depannya pengobatan TB itu kalau tidak dilakukan secara teratur dan sesuai anjuran, apa yang terjadi itu hati-hati sekali ya. Ada, bilang juga pencegah kambuhan, kalau dia lengkap, sesuai anjuran, sesuai dengan dosis dan sebagainya, untuk pencegah kambuhan itu, kecil. Nah, ini tadi sudah kita singgung ya, prinsip pengobatan, pengobatan kombinasi, ini nanti kalian bisa dapat materinya dari prodi farmasi. Kita harus tahu dosis yang tepat, ya tergantung berat badan, itu, nggak boleh sembarangan, ya. Pemantauan langsung, jadi ada PMO, pengawas pengenalan obat. Nah, ditanya, "Siapa yang mengawasi, untuk mengkonsumsi obat ini?" Kalian tanyakan, siapa yang sering, mengingatkan atau yang memberikan obat terhadap si pasien. Jadi biar kalian datang ke keluarga binaan itu, kalian tahu mau apa kalian. Ya, jangan saling bisik-bisik dan sebagainya itu jangan. Kalian kan nanti akan dibagi kelompok. Nah, di kelompok itu ada beberapa prodi dalam satu kelompok. Nah, kalian diskusi dulu mau seperti apa minggu pertama, minggu kedua, ya.
Nah, jangka waktu yang cukup pengobat TB itu 6 sampai 9 bulan. Tapi ya tadi, yang termasuk gagal tadi akan diuji cobakan sampai 1 tahun. Nah, ini adalah obat anti tuberkulosis, OAT. Jadi tergantung berat badannya, nanti akan dijelaskan lebih lengkap lagi oleh prodi farmasi ya. Ada isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, ethambutol, ada streptomycin. Nah, ini nanti di puskesmas juga ada yang sudah kombinasi obatnya. Jadi dia hanya menelan satu obat ya. Nah, itu nanti kalian bisa lihat apa komposisinya dan sebagainya. Kalian lihat di keluarga binaan yang akan kalian temukan. Jangan minum obatnya yang mana itu, enggak. Boleh lihat obatnya, nah seperti itu. Karena apa? Sekalian kita lihat apakah dia minum obatnya teratur atau tidak. Karena kan bisa misalnya yang berat badannya 20 sekian kilo, itu bisa sekali minum tuh 5 tablet gitu, ya. 5 tablet besar-besar kan kadang-kadang mereka nggak mau, ya, bosen mereka. Nah, ini ada pemantauan pengobatan, respon terapi, pelaporan dan berat badan dan pemeriksaan sputum. Oh, ini nggak bisa. Nah, jadi eh, respon terapi itu semua pasien harus dipantau untuk menilai respon terapinya. Pemantauan reguler akan memfasilitasi pengobatan lengkap, identifikasi dan tata laksana reaksi obat yang tidak diinginkan. Jadi kan dia minum obat tuh, eee, kalian bisa tanya minum obat ini, reaksinya apa? Ada yang nggak nyaman nggak minum obat ini? Boleh kalian tanyakan. "Oh iya Dok, iya Dek, awal-awalnya, saya tuh pipisnya warna merah." Kalau pipis warna merah nggak jadi masalah, kan itu dari rifampicin-nya. Ada enggak yang jadi kuning atau apa? Nah, itu kan dari isoniazid-nya. Nah, jadi kalian juga harus tahu itu. Ya, kalau misalnya, "Ya kami jadi kuning, jadi ada obat yang di-stop atau apa." Nah, boleh kalian tanyakan itu, ya. Pelaporan semua pasien, pengawas penelan ya, ini penelan obat ya, menelan obat kok penelan. Pengawas menelan obat PMO tuh, dan tenaga kesehatan sebaiknya diminta untuk melaporkan gejala TB yang menetap atau muncul kembali, gejala efek samping OAT dan, berhentinya pengobatan apabila dia punya efek samping. Seperti dia kan bisa menyebabkan alergi juga ya, bisa menyebabkan dermatitis, bisa menyebabkan, kuning, mual. Nah, itu kita harus lapor. Nah, kalian boleh tanya lagi karena kan kita menanyakan atau datang ke keluarga binaan itu pasien yang sudah pengobatan. Nah, kita kan harus me apa, mmm, melihat ke belakangnya ya, ke belakangnya itu dia kenapa terdiagnosa TB-nya apa? Kenapa dia terdiagnosa TB? Gejala awalnya apa? Itu harus kalian tanyakan, ya. Jangan nggak kalian tanyakan. Nah, itulah nanti, eee, berbagai macam prodi satu kelompok itu berdiskusi. Oh, kalau ini kayak gini, oh dari farmasi seperti ini, dari Kesmas seperti ini. Dari Kesmas kan dari lingkungannya. Lingkungannya itu gimana? Apakah ada yang kena TB juga? Ataukah ada kalau dari Kesmas masih ngambil stunting nggak ya? Kalau masih ngambil masih ada yang Kesmas nggak di sini ya? Dari prodi Kesmas ada? Apakah masih mengambil data stunting? Tidak ada dari Kesmas? Apakah ada dari kesehatan masyarakat, prodi kesehatan masyarakat? Nggak ada dari 214 ini nggak ada yang dari kesehatan masyarakat? Kalau Noran Noranti ini dari mana? G1D ini apa?
Izin Bu, saya dari Kesmas Bu. Nah, dari Kesmas gimana? Kan tadi saya udah bilang dari Kesmas gimana? Yang Hmm, lingkungannya apa? Apakah ada, eee, pemeriksaan, apa, ukur tinggi badan, berat badan yang anak-anak stunting? Apakah ada, Noranti? Sudah ada informasi? Setahu saya belum ada informasi Bu. Oke. Kalau belum ada informasi, kalau misalnya kalian di lingkungan sekitar, kalau ada mau tinggi badan, berat badan, boleh, tetapi dilihat usianya berapa, ya. Karena kan ada usia-usia tertentu, kalau tinggi badan tuh bukan tinggi badan namanya, tapi panjang badan, ya. Eee, Dilihat. Lalu berat badan pasien harus dipantau setiap bulan. Jadi kalian, bawa timbangan dari rumah, ya. Harus dipantau dia berat badannya naik atau turun. Kalau dia turun berarti ada sesuatu. Bisa jadi obat OAT-nya kurang cocok. Karena apa? Karena obat OAT itu kan bisa mual. Jadi dia tidak mau makan. Ya. Pemeriksaan sputum biasanya dilakukan setelah pengobatan 6 bulan dan 9 bulan. Kalau dilanjutkan lagi masih ada sedikit biasanya sampai 1 tahun baru pemeriksaan ulang. Ini adalah dokumentasi pengobatan, ada rekam medis ditulis yang berisi seluruh obat yang diberikan, respon terhadap pemeriksaan bakteriologis, resistensi obat, dan reaksi yang tidak diinginkan untuk setiap pasien pada kartu berobat TB. Nah, ini kalian buat aja sendiri, ya. Kan kalian melakukan anamnesis dulu, melalui anamnesis, terus lihat obatnya si Bapak, terus, ditanyakan aja ke pasien, ada nggak dicek dahanya, ada nggak, eee, foto di ronsen paru-parunya, dadanya, pokoknya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Ya kalau dia agak bingung-bingung, kalian harus switch, apa yang akan kalian lakukan, ya. Pemantauan, rekam medis penting untuk memantau kemajuan pengobatan dan memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang optimal. Nah, ini kalian harus timbang tadi, ya. Penilaian digunakan untuk keberhasilan pengobatan dan pemantauan para profesional kesehatan dalam merumuskan strategi pengobatan yang lebih efektif di masa depan. Nah, ini kalian profesional, setiap profesi harus bekerja di penilaian ini. Misalnya dari prodi Kesmas apa, dari farmasi apa, kedokteran apa, keperawatan apa, dari psikologinya apa. Nah, apa yang kalian, harus lakukan? Mungkin di satu, kelompok tidak lengkap dari 5 prodi, bisa jadi hanya 2 prodi atau 3 prodi, tidak apa-apa, tapi menjalankan profesinya masing-masing. Misalnya satu kelompok tidak ada psikologi, nggak apa-apa, nggak ada psikologi, berarti dari segi, mmm, psikologi tidak perlu dinilai, paham ya? Nah, udah selesai materi dari saya, ada yang mau didiskusikan? Nanti sebelum turun ke lapangan, satu kelompok harus berbagi tugas dulu ya. Jangan sampai di dalam rumah, di rumah si keluarga binaan itu, kalian bingung mau ngapain, nanti saling timpa tindih dan sebagainya. Nah, itu jangan sampai terjadi. Ya, misalnya dari prodi kedokteran, misalnya, prodi kedokteran anamnesis dulu ya minggu ini, anamnesis terus, dari farmasi tentang pengobatannya seperti apa, dosisnya seperti apa, dia teratur atau tidak. Nah itu, dari ini, dari keperawatannya apa, misalnya dari keperawatannya cara dia batuknya seperti apa, kan seperti itu ya. Eee, Terus dari psikologinya gimana, pergaulan sosialnya,
masih ikut kegiatan atau tidak, ya kan. Siapa tahu dia terdiagnosis TB, dia langsung nggak mau. Dia nggak mau apa, nggak mau keluar rumah, nggak mau lagi ikut kegiatan-kegiatan RT, bertemu teman-temannya. Nah, itu kan dari psikologinya. Nah, itu kalau dari Kesmas kan biasanya langsung ke lingkungan, tidak, terkontak langsung dengan si pasien, ya. Jadi sebelum turun ke lapangan kalian diskusi dulu dengan kelompok kecil kalian, lalu diskusikan juga dengan dokter pendamping namanya DP, nanti baru kalian ke lapangan ketemu instruktur lapangan, ya IL-nya, oke? Ada yang mau ditanyakan atau, didiskusikan atau masih bingung? Kita mulainya, minggu depan-depannya lagi ya, 2 minggu lagi ya mulai ya, IPE ini ya. Saya ingatkan lagi bahwa di saat IPE attitude kalian harus dijaga, jangan, foto-foto dan foto itu di-publish, apalagi melihat muka si keluarga binaan kalian, jangan ya, karena periode lalu ada alhamdulillahnya bukan dari mahasiswa kita, tapi dari RT-nya yang memposting dan tidak memblur foto si keluarga binaannya, sehingga mahasiswanya diusir sama keluarga tersebut, nggak boleh datang lagi. Jadi akhirnya kelompok itu, pindah wilayah, karena yang si pasiennya nggak mau terima lagi karena Pak RT-nya memposting itu. Nah, alhamdulillah bukan dari kita, tapi dari pihak RT-nya. Nah, jangan sampai kalian seperti itu, ya. Kalau nggak ada, selamat beraktivitas menjalankan IPE berbasis komunitas, yang jelas kolaborasi kalian yang kita nilai, bukan perorangan, tetapi berkelompok. Walaupun kalian dapat DP-nya siapapun itu, insya Allah akan bersifat adil. Jangan bilang misalnya dapatnya keperawatan, misalnya DP-nya, aduh keperawatan. Jadi yang bukan prodi keperawatan sudah ketar-ketir, tidak seperti itu. Tidak apa-apa karena memang kita berkolaborasi, ya, saling menghormati sesama profesi dan menghormati juga, DP dan IL yang akan mendampingi kalian nanti, ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan atau diskusikan lagi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih, Terima Dokter. kasih, Bu. Terima kasih. sama-sama.